Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini marilah kita belajar mengajar agama Islam. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini membawa manfaat, hikmah bagi kita semuanya. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kami akan membawakan materi tentang Asmaul Husna. Sebelum kita menginjak melangkah lebih lanjut, baiklah kami bicarakan tentang pemetaan konsep materi Asmaul Husna. Yang pertama adalah pengertian Asmaul Husna. Nanti kami akan uraikan. Kemudian fungsi penerapannya bagaimana. Kemudian nanti pola penerapannya akan kami terangkan, akan kami jelaskan. Kemudian praktik penerapannya nanti bagaimana. Ya, kami akan sajikan pada slide di bawah ini. Anak-anakku sekalian, apa sih arti Asmaul Husna? Kalau kita kaji, asma itu artinya nama-nama ya. Husna artinya baik atau indah. Dengan demikian, Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik dan indah ya. Jadi nama-nama Allah ya, yang baik dan indah serta agung ya, dengan segala keagungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita baca surat Al-Hasr ayat 24 di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma bis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita sebagai umat Islam dituntut untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia saja, melainkan semua makhluk yang ada di jagat alam raya ini, yang ada di langit dan di bumi, semua harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih dengan caranya mereka sendiri. Bagaimana langit bertasbih, bagaimana bumi bertasbih memuji kepada Allah, bagaimana gunung memuji bertasbih kepada Allah, bagaimana halilintar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka sendiri. Semua makhluk yang ada di jagat alam raya ini dan ciptaan Allah selalu bertasbih kepadanya, sehingga manusia sebagai manusia yang diberi akal yang sempurna sudah sewajarnya bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana fungsi penerapannya Asmaul Husna? Ya, yang pertama kita harus ingat zikrullah. Zikrullah itu artinya mengingat Allah ya. Sarana zikir agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya menjadi tenang ya. Kalau orang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, di pasar, di sekolah, di rumah dan sebagainya, insyaallah hatinya akan tenang. Kemudian kita lanjutkan dengan muzakarah ya. Muzakarah itu apa ya? Sarana untuk mengingat Allah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berkumpul bersama-sama ya, di majlis taklim, di majlis zikir, semua hanya memuji kepada Allah. Disitulah diterapkan penerapan Asmaul Husna,
dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian juga kita ingat tentang mahabbah ya. Mahabbah itu adalah cinta kepada Allah ya. Kalau kita sudah ingat kepada Allah ya, sering dimanapun Anda berada, tentunya pasti kita akan terwujud cinta kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna ya. Lidah kita selalu basah. Kalau lidah kita selalu basah kepada Allah, hati kita semakin dekat, maka dia akan cinta kepada Allah SWT. Kemudian dilanjutkan dengan ma'rifatullah ya. Dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini adalah wujud daripada sarana pengenalan diri agar diperhatikan oleh Allah. Ma'rifatullah ya. Itu sarana pengenalan diri agar diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita belajar tentang sifat-sifat Allah, tentang hakikat Allah ya. Yang sampai kadang-kadang ini dilakukan oleh para wali sampai hati dan pikirannya ya dengan sifat-sifat Allah ini dia bisa mengenal Allah lebih dalam lagi ya. Dengan cara mata batinnya. Makanya kalau orang sudah ke tingkat ma'rifatullah, ini adalah merupakan suatu keyakinan yang paling hebat. Bagaimana pola penerapannya? Pola penerapan daripada Asmaul Husna adalah dalam bentuk zikir ya. Bentuk zikir ini melalui doa-doa setelah sholat fardu misalnya ya. Di situ kadang-kadang ya habis sholat ini itu banyak diucapkan dengan kalimat-kalimat Ar-Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghani, Ya Mughni. Ini kadang-kadang dalam zikir kepada Allah. Dan berdoa kepada Allah pun demikian. Kalau Anda sholat malam misalnya, ya, ini perlu sekali supaya rangkaian doa kita diterima oleh Allah SWT. Maka perlu diterapkan tentang Asmaul Husna. Sebelum kita melangkah berdoa, sebut agungkan nama-nama Allah dengan Asmaul Husna. Ya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Qawiyyu, ya. Ya Matin, Ya Qawiyyu Matin. Kemudian memohon kepada Allah apa yang dikehendakinya, ya. Kemudian dalam acara istighosah meminta pertolongan kepada Allah. Ini juga sering dilakukan daripada penyebutan nama-nama Allah yang baik. Kemudian kalau kita lihat surat Al-A'raf ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika bermunajat kepada Allah, maka sebut ya nama-nama Allah yang baik tersebut ya. Terserah apa yang Anda suka ya. Al-Malik, Al-Adil ya kan? Dan seterusnya. Kemudian bagaimana praktik penerapannya ya? Kalau praktik penerapan daripada Al-Asmaul Husna, yang pertama adalah Al-Karim, artinya Allah Maha Mulia. Ya. Kalau kita bicarakan dalilnya,
Ya ayyuhal insanu ma kharaka bi rabbikal karim. Dalam surat Al-Infitar ayat 6. Wahai manusia, apakah yang telah memberdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha karim, yang maha mulia? Jadi kalau kita lihat dari penerapan sifat Al-Karim dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah membiasakan diri bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan dirinya dari perilaku tercela. Kemudian membiasakan menghormati dan memuji orang lain. Kemudian senang memuji dan ringan memaafkan orang lain, ya. Ini adalah sifat yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Karim, Allah yang Maha Mulia. Kemudian Al-Mu'min, Allah yang Maha memberi rasa aman. Kalau kita lihat dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ini dalam surat Al-Hasr ayat 23. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah, tidak apa yang mereka persekutukan. Penerapan dari sifat Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan rasa aman di lingkungannya. Yang kedua, tidak membuat gaduh suasana. Yang ketiga, bersahabat. Yang keempat, berusaha membuat orang lain aman dan nyaman dengan kehadirannya, ya. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Rawahul Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah masuk surga orang-orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejelekannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita lanjutkan Al-Wakil, Allah Maha Melihara, Allah Maha Mencukupi, ya. Kita ingat dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Dalam Al-Imran ayat berapa? Ayat 173. Bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari mengenai Al-Wakil, Allah Maha Mencukupi? Yang pertama adalah memperbanyak bersyukur pada Allah. Yang kedua, tidak banyak berkeluh kesah. Yang ketiga, merasa cukup atas apapun nikmat yang telah diterima. Kemudian selalu sabar apabila mendapatkan kegagalan, kerugian, dan sakit misalnya dalam hidup. Kemudian selalu bersyukur atas kecukupan rezeki yang diberikan Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Matin, yang artinya Allah Maha Kokoh. Kita lihat dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Az-Zariyat ayat 58. Sungguh Allah dialah yang memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kalau kita lihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang perlu kita siapkan adalah selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani, tidak banyak menuntut dan bergantung pada orang lain, menjadi orang yang kuat iman, ekonomi, ibadahnya, dan perjuangannya, pengorbanannya, kemudian bersikap
percaya diri, dan melindungi orang lain. Ini mengenai al-matin ya. Al-jami' Allah Maha mengumpulkan ya. Kita lihat dalil daripada al-jami'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yuhliful mi'ad. Al-Imran ayat 9. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, senang berkumpul dan bersatu dalam kebaikan, senang salat berjamaah, senang berorganisasi, senang gotong royong. Itu merupakan daripada al-jami'. Kemudian al-adil, Allah Maha Adil ya. Adil berarti menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya atau sesuai dengan peruntukannya. Adil juga tidak membedakan perlakuan hukum antar orang kaya dan miskin sehingga tidak terjadi suap penyuap ya. Kita lihat dalilnya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan. Saya ulangi lagi. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. An-Nahl ayat 90. Bagaimana penerapannya sifat al-adil dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus membiasakan diri berbuat adil, bersikap jujur dan transparan, tidak serakah, merasa cukup, selalu bersyukur, membagi waktu secara proporsional, membagi tugas sesuai dengan kompetensinya. Itu merupakan daripada sifat atau asmaul husna al-adil. Kemudian al-akhir. Al-akhir, maha tiada akhir. Allah maha tiada akhir ya. Segala sesuatu itu akan berakhir karena semua makhluk terikat oleh ruang, tempat, dan waktu. Namun meski semua makhluk berawal dan berakhir, Allah tidak demikian ya. Kalau kita lihat dalilnya, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menyadari bahwa dirinya akan berakhir, entah kapan dan di mana. Memperbanyak amal kebaikan, kesalehan sosial, dan amal ibadah, kesalehan spiritual untuk kekal di akhirat. Selalu mengajak kepada kebaikan, selalu introspeksi diri atas segala kekurangannya, seraya menambah budi baiknya. Itulah daripada sifat atau asmaul husna al-akhir, Allah Maha tiada akhir ya. Bagaimana sih manfaat penerapan asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari ya? Manfaatnya ya. Ya, kita harus pasti akan bersikap istiqomah ya. Istiqomah itu apa? Pendiriannya kuat ya. Kemudian bersikap tawadhu. Tawadhu itu apa? Artinya rendah, rendah hati. Kita bersikap qanaah. Qanaah apa artinya ya? Merasa cukup dengan yang diberi Allah. Kemudian bersikap husnudzan ya, selalu berbaik sangka kepada Allah ya. Kemudian tasamuh ya, selalu bersikap ramah ya, menghormati orang lain ya. Selalu taat kepada Allah, menjadi semangat berusaha dengan doa dan tawakal ya. Membiasakan zikir, doa dan menerapkannya. Ya, itulah merupakan manfaat daripada penerapan asmaul husna ya. Baiklah anak-anakku sekalian, cukuplah sampai di sini saja materi pada kali ini ya. Anda pelajari dan simak baik-baik. Dan kesimpulannya ya, dalam penerapan asmaul husna selalu berlatih dalam kehidupan sehari dan kita amalkan ya. Kebetulan kita ada sifat al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami', al-adil, al-akhir.
Mari kita terapkan ya dengan seksama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.